Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar tajwid. Sekarang kita akan mempraktekannya di surah Al-Quraisy. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba kita baca ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Di ayat pertama ini kita bertemu dengan li'i, ya sukun, kemudian sebelumnya berharokat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah li'i kemudian adalah diharokati dengan fathah tegak, maka sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Li'ila fi Quraisy. Setelah itu ada ya sukun bertemu dengan huruf hidup sebelumnya berharokat fathah kemudian diwaqafkan, maka kita hukumi sebagai mad layin. Berapa panjangnya? Panjangnya boleh 2 sampai 6 harokat ataupun 1 alif sampai 3 alif. Kita lanjut ke ayat kedua. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Di ayat kedua ini kita bertemu dengan ada hamzah diharakati dengan kasrah berdiri, maka dihukumi sebagai mad badal. Kenapa? Karena asalnya yaitu mensukunkan ia sukun kemudian diganti dengan harokat kasrah tegak. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Ila kemudian la di sini juga sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Fihim himrih kemudian ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar safawi yaitu ra, maka dihukumi sebagai idhar safawi. Setelah itu kemudian ra yang diharakati dengan kasrah, maka kita hukumi sebagai tarkik. Kemudian ra ini mensukunkan ha, di mana ha ini termasuk huruf hamzah, maka ada nafas yang keluar Setelah itu latash ada alif lam di sini tidak dibaca, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yaitu sya. Setelah itu syita'i. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka kita hukumi sebagai mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? Panjangnya 5 harokat. Setelah itu was-shayf. Kita bertemu lagi dengan alif lam yang tidak dibaca, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yaitu shad. Kemudian shayf. Setelah itu ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah kemudian bertemu dengan huruf hidup diwaqafkan, maka kita hukumi sebagai mad layin ataupun mad lin. Berapa panjangnya? Untuk panjangnya yaitu boleh 2 sampai 6 harokat. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Di sini kita bertemu dengan falyabudu. Di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah itu rabbaha, di sini juga sama ha dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah huruf ha kemudian ada zal, ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu ba. Setelah itu bait. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan huruf hidup kemudian diwaqafkan, maka kita hukumi sebagai mad layin. Berapa panjangnya? Boleh 2 sampai 6 harakat.
Sekarang kita lanjut ke ayat yang terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di sini kita bertemu dengan alladzi, ya yang disukunkan kemudian sebelumnya berharakat kasrah, bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau di kalimat yang berbeda, maka dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? Boleh 2 sampai 6 harakat. Setelah itu at'amahum. Di sini ada huruf qalqalah yang disukunkan, yaitu ta di tengah-tengah kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah sughra. At'amahum. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim, maka kita hukumi sebagai idgham mimi. Cara membacanya yaitu kita tasdidkan kemudian kita dengungkan. At'amahum min ju'. Di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Jadi dihukumi sebagai ikhfa hakiki ataupun ikhfa ausat. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ja. Kemudian di sini dihukumi sebagai mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Min ju'in. Kemudian ada kasrah tain bertemu dengan waw, maka kita hukumi sebagai idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ada harokat kasrah tain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu waw. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad badal. Kenapa? Karena ada hamzah kemudian bertemu dengan alif, setelah itu alif diganti dengan harokat fathah tegak. Wa amanahum. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim, maka di sini juga sama dihukumi sebagai idgham mimi. Min khauf. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu kha, maka dihukumi sebagai izhar halqi. Setelah itu khauf. Ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan huruf hidup diwaqafkan, maka kita hukumi sebagai mad lain. Berapa panjangnya? Boleh 2 sampai 6 harakat. Sekarang coba kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Shadaqallahul azim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.